Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita kembali bertemu di acara sarapan GPDI Situbondo. Sarapan rohani yang benar-benar menguatkan kita semuanya. Pada sarapan hari Senin kemarin kita mendengar renungan dari Cewenwen yang membacakan di Kejadian 1. Akan saya bacakan lagi Kejadian 1 ayat 2. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian pada hari Selasa kemarin Samuel membawakan roh Allah itu salah satunya digambarkan sebagai burung merpati. Gambarannya seperti itu. Selain anggur, lidah api, ada burung merpati. Ketika saya merekam ini, saya mendengar dua renungan dari Cewenwen dan Samuel. Ada roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, ada burung merpati. Saya jadi ingat kisah dari Nuh di Kejadian 8. Kejadian 8 ayat 8. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Dilanjutkan ayat 9, tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Karena di seluruh bumi masih ada air, lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Lanjut ayat 10, ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Ayat 12, selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Nah, bisa disimpulkan di ayat ke-12, burung merpati itu tidak kembali lagi karena sudah menemukan daratan yang kering. Sering kita mendengar bahwa Roh Kudus yang digambarkan sebagai burung merpati ini menyukai tempat-tempat yang bersih. Dan ya, itu betul sekali. Tapi jika kita hubungkan dengan kehidupan kita yang kita ingin kita hidup dipenuhkan oleh Roh Kudus, bagaimana dengan hidup kita? Apakah hidup kita sudah bersih sesuai standarnya Tuhan itu sehingga Roh Kudus mau tinggal di dalam kita? Pertanyaan selanjutnya, apakah kita bisa menjadi orang yang bersih dengan kemampuan kita sendiri? Yang saya rasa jawabannya tidak akan bisa. Tidak ada seorang pun yang bisa menjadi bersih dengan kemampuannya sendiri tanpa bantuan Roh Kudus. Dan yang saya temukan ketika saya membaca Kejadian 8 ini, sebenarnya yang menyediakan tempat bersih untuk merpati itu bisa hinggap adalah Allah sendiri. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Nuh, dia menunggu 7 hari, Nuh melepaskan burung merpati, Nuh membuka jendela baterainya, Nuh melepaskan burung merpati, kemudian burung merpati itu kembali, dia tangkap lagi, kemudian menunggu 7 hari lagi, Nuh melepaskan burung merpati itu, kemudian ia tangkap lagi. Jadi yang bisa saya tangkap di sini berarti kita sebagai manusia, mau nggak kita untuk diubah oleh Roh Kudus? Mau nggak kita untuk menyadari bahwa kita ini nggak bisa berbuat apa-apa, kita ini tidak bisa memurnikan diri kita sendiri dan kita butuh bantuan Roh Kudus. Mau nggak kita menyadari bahwa kita perlu berubah supaya Roh Kudus mau tinggal di dalam kita? Tuhan yang menyediakan tempat yang bersih tersebut, Allah yang menyediakan tempat yang bersih tersebut. Tetapi di sisi yang lain ada apa yang kita lakukan? Respon apa yang kita kerjakan untuk kita bekerja sama dengan Allah membuat diri kita menjadi bersih? Kita tidak bisa membersihkan diri kita sendiri, tetapi ada Roh Kudus yang menolong kita untuk membersihkan diri kita. Seperti ada tertulis di dalam Efesus 2 ayat 9. Efesus 2 ayat 9 ini berbicara mengenai keselamatan, mengenai anugerah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Sama dengan diri kita yang diubahkan.
diri kita yang semakin hari semakin serupa dengan Allah itu sebenarnya bukan hasil apa yang kita kerjakan, tetapi Allah yang mengerjakan di dalam hidup kita. Roh Kudus yang mengerjakan di dalam hidup kita. Tinggal kita mau membuka jendela hati kita atau tidak, tinggal kita mau menyadari bahwa kita orang yang butuh pertolongan Roh Kudus. Tinggal kita mau mengerjakan apa yang Roh Kudus ajarkan kepada hidup kita, sehingga semakin hari kita diubahkan menjadi manusia yang semakin bersih atau tidak. Itu yang bisa kita kerjakan. Saya berdoa renungan pada pagi hari ini bisa sama-sama menguatkan kita, sama-sama menyadarkan kita bahwa kita semua perlu Roh Kudus untuk kita bisa mengubah diri kita menjadi manusia yang bersih, yang sesuai dengan standarnya Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.